macam ragam produk itu yang sulit didaur ulang yang biasanya terbuat dari MLP ya. Itu kan sheet mask MLP itu apa, Kak? multilayer plastik. Oke, Gitu. multilayer. Biasanya itu kan buat wadah dari masker gitu. Nah itu di kita itu sebenarnya sulit didaur ulang. Daur ulang itu kan. Halo sahabat Avo, jumpa lagi di Avo Skin YouTube channel di Avodcast. Kenalin, aku Fania Esminfo. Seperti biasa, kita bakalan ngobrol asik dan seru, tapi tetap dapat ilmu dong buat sahabat Avo. Nah, sebelumnya nih, aku pengen ngajak sahabat Avo buat jawab di kolom komentar ya. Kalau kalian punya kemasan kosong dari botol skincare, diapain hayo? Langsung dibuang? Atau udah mulai kalian daur ulang? Coba ya jawab dulu di kolom komen. Karena sekarang kita bakalan ngobrol langsung soal pengolahan sampah dari kemasan botol skincare. Sama perusahaan yang udah kolaborasi sejak tahun 2021 sama Avoskin. Ayo, udah mulai kebayang kan kita mau ngobrol sama siapa? Siapa lagi kalau bukan Waste for Change? Dan kali ini kita udah kedatangan Kak Alvin Putra Priambodo as campaign eksekutifnya Waste for Change. Apa kabar Kak Alvin? Halo, baik Mbak. Luar biasa, thank you ya sudah hadir di Avodcast. Terima kasih sudah mengundang kami. Nah sebelumnya nih Kak Alvin, aku yakin sahabat Avo udah kenal sama Waste for Change. Betul. Boleh dong tapi di-refresh lagi buat para sahabat Avo yang baru mengenal Waste for Change. Oke, jadi mungkin aku cerita Waste for Change saja kali ya. Boleh. Oke, jadi Waste for Change itu adalah perusahaan ya, jadi bukan NGO. Kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang persampahan yang bertanggung jawab gitu. Jadi ada tanda kutip bertanggung jawabnya gitu. Nah, kegiatan kita itu tuh mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Jadi kita mengurus semuanya. Kegiatannya berupa apa sih? Nah, sesuai dengan nama kita aja ya. W4C, W-nya itu sampah, 4C-nya ini yang jadi bisa dibilang arah kegiatan kita nih. Gitu, dari mulai consulting, campaigning, dan ada collecting sampahnya dan juga create gitu. Dari sampah yang sudah kita kumpulkan sebisa mungkin kita proses agar tidak ada yang lepas ke TPA ataupun ke lingkungan ya. Seperti itu sih kurang lebih soal Waste for Change. Menarik nih Kak Alvin, tadi Kak Alvin sempat mention kita ini perusahaan ya, bukan NGO ya. Banyak Betul. yang ngira NGO ya? Banyak Mbak, banyak. Karena emang misinya memang ke arah lingkungan, makanya Betul, orang betul. kepikirannya langsung NGO gitu ya. Tapi Wajar. Karena menurut ya? saya tuh kan sampah itu stigma dan persepsinya adalah sesuatu yang tidak bernilai. Iya. Sehingga mungkin orang mikir dari mana sih untungnya perusahaan kalau berbisnis sampah gitu. Jangan salah. Mungkin arahnya ke sana. Jangan salah. Ini sebuah sociopreneur ya bisa Betul. dibilang Kak Alvin yang memang sustainable secara lingkungan dan juga bisnis. Betul banget. Menarik ya. Pasti sahabat Avo mulai mikir, wah ini bisnis modelnya gimana nih? Menarik nih. Ini apa aja sih yang dilakukan sama Waste for Change, terutama soal kolaborasinya sama Avoskin ya. Karena tahun 2021 kemarin kita collab kan Kak Alvin. Yeah. Kebetulan aku juga jadi salah satu talentnya buat videonya kolaborasi antara Avoskin dan Waste for Change. Tapi sebelum ngebahas itu, kita ngebahas dulu ini Kak Alvin. Boleh Kak Alvin cerita sebenarnya sekarang ini isu yang dihadapi sama dunia persampahan di Indonesia itu seperti apa ya? Isunya apa? Karena sebenarnya udah lama banget ya kalau masalah sampah tuh mungkin dari zaman 10 tahun lalu ibaratnya udah mulai aware, udah mulai muncul. Cuman sekarang ini yang hot newsnya apa sih? Oke. Iya betul. Masalah sampah sebenarnya bukan hanya dari 10 tahun lalu ya. Tapi dari zaman revolusi industri pun kita sudah merasakan masalah persampahan gitu. Jadi kalau misalnya yang lagi happening aja mungkin ya, yang mungkin teman-teman ngelihat tapi suka nggak sadar gitu. Kita lihat kalau misalnya di televisi atau portal-portal berita itu kan banyak yang ngebahas tentang TPA ditutup, TPA kebakaran. Nah itu adalah salah satu contoh dari permasalahan sampah kita yang tidak terkelola dengan baik. Seperti itu, apalagi kemarin setengah tahun lalu kita banyak banget berita seperti itu. Karena musim kemarau, TPA jadi gampang terbakar karena semua sampah kan masuk di situ semua. Nggak ada sampah yang terpilah dan segala macam. Jadi ya itulah dampaknya gitu. Kemudian di Bandung karena overload jadi di stop. Di Jogja pun sama masalahnya, beberapa bulan di stop, masyarakat nggak bisa buang sampah. Dan mungkin itu yang benar-benar krisis persampahan Indonesia tuh puncaknya adalah tahun kemarin dan mungkin saat inilah kita harus berubah gitu.
sebenarnya udah mungkin agak telat kali ya Kak Alvin, karena udah keburu penuh nih TPA-nya. Udah keburu penuh, jadi kita benar-benar krisis volume sampah dan kapasitas TPA yang kalau aku dengar kemarin, aku sempat ngobrol juga sama salah satu timnya Waste for Change ya, I think 2 bulan yang lalu, kalau katanya itu desain dari ini ya, desain dari TPA sendiri mungkin tidak terprediksi kalau sekarang tuh wah volumenya banyak sekali nih ketika dulu awal didesain TPA-nya, makanya sekarang banyak kasus yaitu penuh terus terpaksa ditutup seperti itu kan Kak Alvin. Dan mungkin ini ya Kak, correct me if I'm wrong juga, kalau misalkan kok bisa kebakar sih emang karena kemarau doang ya, padahal sebenarnya banyak juga karena makanan, misalkan sama makanan yang membusuk ya Kak Alvin ya. Terus dia muncul gas, terus muncul misalkan api di situ karena let's say puntung rokok atau apa yang dibuang secara tidak sengaja mungkin ya di situ, sehingga nge-trigger kebakaran dari TPA. Betul. Dulu kan malah bencana persampahan yang paling besar kan tercipta karena sampah organik itu ya. Sampah organik terkurung di dalam TPA sehingga dia meledak dan akhirnya longsor, dan berapa ratus orang meninggal akibat meledaknya TPA tersebut. Jadi memang masalahnya adalah kita mau memilah sampah atau enggak agar tadi ya TPA tidak overload, itu aja sih. Oke, bayang ya sahabat Avo betapa peliknya permasalahan sampah ini. Jadi tidak hanya ngomongin soal sampah yang ke laut ya, kebuang ke laut terus mencemari laut, tapi kita juga ngomongin sampah yang ditumpuk gitu aja, itu juga bikin masalah buat lingkungan sebetulnya. Oke Kak Alvin, nah tadi kan kita udah dapat insight tentang general issue TPA yang ada di Indonesia. Nah kita balik lagi nih soal kolaborasinya Waste for Change sama Avoskin. Pas pertama kali Avoskin ngajakin Waste for Change collab nih, apa yang terbesit di pikiran Calvin dan tim? Wah, beauty brand mengajak Waste for Change nih untuk melakukan pergerakan lingkungan. Iya. Jadi waktu itu ceritanya sebenarnya seneng ya, pasti kita seneng karena ketika ada suatu brand dari satu sektor nih yang akhirnya ngegayat kita, itu seneng. Kenapa? Karena ada lagi satu perusahaan yang sadar gitu dari sektor lain, dan juga beserta konsumennya kan akan ngikut gitu. Itu sih pertama seneng ya. Dan mungkin saya cerita pas tahun 2021 itu ya, mundur nih ke belakang nih. Jadi kalau di Waste for Change itu ada divisi yang namanya, bukan namanya tapi khusus memang mengurus EPR. Gitu. Nah EPR itu tuh Extended Producer Responsibility gitu. Jadi kurang lebih adalah setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengurus sampah atau kemasan atau produk lah yang dihasilkannya gitu, yang jangan sampai kemasan yang dilepaskan ke konsumen ini malah merusak lingkungan, terutama memang produsen-produsen yang menghasilkan sampah yang tidak bisa terkompos ya. Jadi sampah anorganik. Nah itu sebenarnya perusahaan memiliki tanggung jawab itu, dan malahan ada undang-undangnya gitu Mbak. Gitu. Di Indonesia itu sebenarnya udah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor Persampahan tahun 2008 pasal 15 itu tuh membahas soal EPR itu sebenarnya. Tapi mungkin memang pemerintah tidak menyebutkan how-nya, hanya harusnya aja tapi tidak how-nya ya. Nah kemudian dari EPR itu kita membuatlah suatu produk-produk yang dimana bisa membantu nih produsen-produsen untuk lebih peduli terhadap kemasan-kemasannya. Waktu itu sih yang sudah bergabung dengan kita tuh memang kebanyakan di brand-brand minuman ya. Karena kan plastik banyak banget ya brandnya seperti itu, dan obat-obatan juga ada karena sampah mereka mostly adalah B3 gitu. Ketika sudah terlepas ke alam itu bahaya juga. Nah kemudian hadirlah Avoskin dari industri ya kecantikan ya gitu. Waktu itu sebenarnya ini agak beda nih Avoskin itu, karena biasanya yang ke kita ya kalau misalnya brand kecantikan itu dia cuma in-store recycling aja. Jadi orang itu konsumen ya mesti datang dulu ke toko buat ngedrop sampahnya gitu. Tapi kalau misalnya di Avoskin ini mengajak kolaborasi di digital tech bag namanya Mbak. Gitu. Jadi gak usah nyamperin tuh ke drop boxnya. Betul. Dijemput. Iya, dijemput dan atau enggak menggunakan kurir-kurir. Ojol seperti itu. Jadi nanti teman-teman dari rumah bisa mengemas sampahnya gitu dan dikirimkan ke mitra-mitra Drop Point Waste for Change ataupun ke kantor Waste for Change. Seperti itu sih. Biar gak ada alasan mager lagi ya. Betul. No mager-mager nih. Dan bahkan waktu itu kita tuh kerjasama dengan 20 mitra di 3 kota. Ada Semarang, Jakarta, dan Bandung. Gitu. Jadi memang cukup banyak opsi untuk teman-teman ngirim sampahnya. Gitu. Bukan hanya di Bekasi aja, kantor kita ya di Bekasi. Gitu.
Nah tuh sahabat Avo, jadi kalau punya kemasan kosong yang tadi aku bilang bisa dikembalikan ke program pakai digital take back tadi. Iya. Nggak usah khawatir, nggak usah jauh-jauh pergi ke Dropbox, udah dijemput nanti sampahnya. Nanti gimana detail pengembaliannya nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Alvin. Cuma tadi aku pengen ini deh Kak, balik lagi ke video yang pernah dibuat kolaborasi tahun 2021 kemarin. Itu kan ada bagian yang di shoot di Bekasi ya. Betul. Kalau waktu itu aku di Bandung, di daerah Cikole gitu kan. Kalau ini kan ada juga yang di Bekasi, di tempat pemrosesannya Waste for Change. Rumah pemulihan material. Pemulihan material. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya di rumah pemulihan material itu? Oke. Calvin. Paling kalau soal video itu dulu kali ya. Ya, boleh. Biar ingat lagi teman-teman Avoskin. Jadi dulu 2021 campaign pertama kita itu ngerilis video. Itu jadi ada Mbak Fania juga kan di situ main-main di hutan pinus, kemudian meragakan bagaimana sih cara mengemas sampah yang benar. Nah, itu harus diikutin tuh karena persis banget yang dilakukan seperti itu. Baru masuk pengambilan gambar di RPM kita. Nah, RPM itu Rumah Pemulihan Material yang ada di Bekasi. Jadi waktu itu bareng teman-teman ini juga dari Avoskin yang datang ke sana buat ngontrol juga pengambilan videonya. Jadi itu tuh mulai dari pakai teman-teman datang ke tempat kita, kemudian dipilah. Jadi yang kaca dipisahkan dengan plastik dan semuanya dipilah berdasarkan jenisnya lah. Gitu, dan kemudian abis dipilah kita ngambil video yang membuktikan bahwasannya sampah yang udah sampai di kita itu benar-benar dijaga supaya nggak disalahgunakan. Jadi di-defect lah, dirusak. Itu kita ambil juga gambarnya, dan setelah dipilah dan dirusak tadi, kemudian kita kirim ke mitra, gitu, kirim ke mitra lagi untuk kemudian diolah lebih lanjut lagi ya, dihancurkan, yang kacanya dihancurkan, yang plastik itu dicacah, gitu. Jadi sebenarnya keseruan itu mungkin dirasakan oleh teman-teman Avoskin ya, bukan oleh kita karena kita kan udah sering ngelakuin tuh, itu kegiatannya sehari-hari. Tapi kalau untuk teman-teman Avoskin waktu itu jadi ya cukup excited. Kenapa? Karena baru ngelihat mungkin di kantor kita, di RPM kita, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab tuh seperti ini nih, gitu. Jadi ya seperti itulah. Yang ideal lebih tuh kayak gitu ya. Betul. Nah jadi sahabat Avo nih, kalau mau refresh lagi, tonton lagi videonya kolaborasi antara Avoskin sama Waste for Change gitu ya. Di situ tuh ada ibaratnya tutorial ya, mengembalikan kemasan kosong produk skincare-nya Avoskin. Kemudian juga nanti di sananya diapain. Kalau misalnya selama ini sahabat Avo ngerasa wondering sebenarnya sampah-sampah ini diapain sih? Itu udah terangkum lah ya kasarannya di sana. Oke. Nah tadi kan udah kita ngomongin soal RPM di sana. Nah, tapi nanti kita bakal deep dive lagi ya Kak Alvin ya tentang pengolahannya di RPM sendiri. Nah cuman kita penasaran nih Kak Alvin, pasti kan challenging ya, apapun pengelolaan sampah tuh challenging. Nah kalau spesifik untuk yang program digital take back ini apa sih tantangannya Kak Alvin? Oke, ya betul tadi kata Mbak Fania. Jadi memang kita kerja di bidang persampahan, challengingnya banyak banget, masalahnya banyak banget. Tapi kalau misalnya khusus untuk di digital take back ini nggak jauh-jauh dari proses digitalisasi kali ya Mbak ya. Karena kan itu temanya, digitalisasi. Jadi di digitalisasi tersebut kita itu fokus kepada perubahan perilaku manusia. Gitu, mungkin yang tadinya teman-teman taunya sampah itu ya sudah dikumpulkan di satu wadah, kemudian dibuang gitu aja dan diangkut. Nah itu sekarang kita rubah nih, teman-teman itu harus memilah dulu, malah membersihkan dulu, dan bahkan sekarang harus nyari kurirnya lagi. Gitu, biasanya langsung dijemput sama petugas, ini mah harus mesen kurir dulu. Nah itu ada perubahan perilaku yang coba kita kejar di sana, itu cukup challengingnya di sana. Jadi PR kita adalah waktu itu kita harus mengajarkan dulu nih para sahabat Avo waktu itu bagaimana sih cara milah sampah yang benar, cara packing yang benar, dan juga cara make platform kita itu seperti apa. Namanya kalau di Waste for Change itu ada Senior Waste. Nah itu sampai sekarang masih dipakai oleh teman-teman Avoskin ya gitu. Jadi kita mesti ngajarin mereka dulu tuh jangan sampai salah, karena kalau salah dampaknya bisa ke mitra daur ulang kita gitu. Oke. Sorry, Senior Waste tadi apa Kak Alvin maksudnya? Senior Waste itu sebuah layanan di Waste for Change yang teman-teman itu bisa mengirimkan sampahnya dari rumah. Sebenarnya sama dengan digital take back, cuma nama in general ya. Betul, nama layanannya lah gitu. Gitu. Nah tadi kalau misalnya itu dari sudut pandang konsumen Avoskin ya. Dan kita juga harus ngajarin juga nih di sisi lain kepada mitra-mitra kita. Selain memang kita terima di kantor itu mah gak masalah ya karena di kantor kita sendiri. Tapi ketika kita sudah bermitra dengan bank sampah yang kebanyakan itu ibu-ibu. Nah itu digitalisasi jadi sebuah challenging baru tuh.
gitu. Jadi kita mesti ngajarin bagaimana caranya nerima paket, menginput data gitu, cara menggunakan aplikasinya itu seperti apa. Jadi banyak banget yang mesti kita ajarkan ke mereka gitu. Oke, berarti itu juga Voice for Change yang mengedukasi mitra-mitra juga untuk bisa beralih ke digital gitu ya, Betul Kak betul. Alvin? Kita mensurvei, memilih dan mengajarkan dan memaintain gitu. Ah, Betul. oke, Mm-mm. oke. Untuk make sure sampahnya nggak mencemari, Iya, mempersulit mitra ataupun Hmm, mencemari malah betul. karena nggak bisa diolah Iya iya. seperti itu ya, Kak Tambahan ya? kali ya Mbak, itu Ya, terkait gimana tuh, Kak? mempersulit mitra karena sebenarnya ngaruh banget. Jadi sebagai gambaran mitra kita itu walaupun ada banyak, tapi dia dalam sehari itu bisa nerima 1 sampai 3 paket gitu. Mhm. Dan di tengah-tengah kesibukannya mereka sendiri ya, itu adalah sebuah masalah baru ketika paket tersebut hadir atau datang ke rumah mereka dengan keadaan yang tidak sesuai. Gimana tuh, Kak? Gitu, Kalau jadi nggak sesuainya nah, definisinya tuh seperti jadi apa, Kak? misalnya kalau Mbak waktu itu Mbak Fania kan nyontohin dipaketin rapih banget ya Mbak ya. Yes. Nah ini misalnya ada yang pecah tapi nggak aman gitu. Waduh, Jadi itu masalah baru nih. Waduh ini kan susah nginputnya, ngedatanya bahaya susah. juga kan kalau Betul. misalkan Mm-mm. kaca Iya pecah, takutnya kena tangan, terus luka gitu betul. kan. Dan juga di program Digital Tech Big itu setiap orang yang mau mengirim ada kode khusus ya Mbak. Ada kode uniknya. Ya, Iya ada kode SYW-nya dulu tuh. ya. Nah itu tuh banyak orang yang nggak nulis gitu. Oke. Itu jadi salah satu penghambat Itu penting rekan-rekan tuh. juga betul. Iya, jadi kan biar ke data juga ya. Hmm. Karena setahu aku juga kalau misalkan kita ngembalikan botol kosongnya skincare Avoskin itu kita bisa claim reward juga Iya, kan. iya. Sayang banget tuh kalau misalkan Betul. kalau nggak ke-track ya, sayang banget. Nanti kita nggak ketahuan nih apa yang udah dibalikin. Nah nanti nggak bisa ngeklaim hadiahnya Itu juga. dia. Rugi. Jadi nggak cuman dari sisi mitra tapi nanti sahabat Avo juga sayang tuh kalau misalkan nggak ditulis dengan proper gitu. Apalagi Kak challenge-nya misalkan ada yang pengalaman yang waduh banget gitu ketika nerima kemasan kosong Oke ini kalau bahas skincare. pengalaman lagi jadi banyak nih sebenarnya, bukan challenge Oh, lagi nih. apa? Silakan. Ya, jadi sebenarnya banyak banget. Yang paling umum tadi ya penulisan SYW. Mm-mm. Nah ketika SYW itu biasanya kalau lupa ketulis itu yang terjadi adalah paketnya hilang. Oke. Gitu, paketnya hilang. Kenapa? Karena teman-teman mitra ataupun orang yang di kantor kita, dia itu nggak tahu kalau ini tuh paket SYW. Gitu, sehingga langsung dicampur dengan paket yang lain. Dengan sampah-sampah yang lain karena kan banyak. Gitu, jadi ya nggak tahu ini punya siapa dan isinya apa gitu. Walaupun memang di belakang kita reach out usernya kemarin ngirim apa dan segala macam, tapi ada step tambahan kan jadinya. Iya, jadi makin Gitu. complicated ya. Mm-mm. Oke, kebayang Gitu. sih. Nah, kalau gitu nih Kak Alvin supaya mempermudah semua prosesnya, terus supaya lebih seamless gitu. Jadi boleh diulang lagi nggak Kak Alvin? Kita mengedukasi lagi sahabat Avo ini gimana caranya yang proper untuk membalikan produk kosongnya kemasan Avoskin. Oke. Kalau misalnya step by step dari awal, mungkin saya sebelum kemasan itu habis. Nah ini sering jadi masalah juga. Banyak kemasan kosmetik seperti ini ya Mbak ya. Dia itu mengirim dalam posisi yang tidak habis. Jadi masih ada isinya. Gitu. Nah itu kalau dalam dunia persampahan masalah juga tuh. Dan tidak bijak juga sebagai konsumen. Jadi mungkin saran pertama saya adalah ketika mau menggunakan sebuah produk, habiskan dulu. Gitu, kalau misal memang ini kosmetik gak sesuai, kasih temennya. Gitulah. Kenapa? Karena dampaknya ketika ini dikirim dalam posisi yang masih ada isinya, ini kita gak tahu ini kadaluarsa atau enggak. Dan ketika operator atau mitra kita buka, apakah ada dampak kesehatan bagi mereka. Gitu. Walaupun di kita itu nanti akhirnya dikumpulin dan masuk ke IPAL. Instalasi pengolahan air limbah gitu. Walaupun seperti itu. Nah, kalau memang bagusnya sih ya itu dihabiskan, dan kalau sudah habis itu dicuci dulu. Ya. Gitu. Jadi Itu biar gak ada residunya ya. Betul, gak ada residu sama sekali, gak ada kontaminan lah. Jadi pertama akan membantu sekali pekerjaan operator-operator kita, karena operator kita itu memilah sampah bisa sampai tontonan per hari. Wow. Gitu, satu orangnya itu satu orangnya. Oh my god, aku pikir Enggak, bank satu sampah, orangnya. tapi satu orang. Satu orangnya. Oke. Untuk operator kita ya di kantor, kalau bank sampah mungkin bulanan hitungannya. Gitu, tapi kalau operator kita seperti itu. Nah, itu juga dibersihkan itu membantu proses daur ulang sebenarnya Mbak. Supaya apa? Ketika nanti datang ke pabrik itu sudah bersih dari kontaminan-kontaminan kimia. Ya. Karena ketika ada residu-residu seperti itu bisa jadi menurunkan kualitas daur ulangnya. Gitu.
jadi nggak murni lagi gitu Betul, ya. betul. Itu apalagi ini kan ada yang plastik, ada yang kaca. Otomatis treatment yang kaca pun khusus ya. Karena itu kaca rawan pecah ataupun misalnya ada yang pecah, itu ketika mau dimasukin ke kemasan atau packaging ya, itu ya harus ditandai dulu nih, misalnya dibungkus kertas, kemudian dituliskan awas kaca, itu sangat membantu banget teman-teman bank sampah ataupun operator kita. Karena mereka itu milah tuh cepet banget. Pakai tangan ya? Pakai tangan langsung. Jadi bahaya dong kalau nggak dibungkus dulu. Ketika nggak ada, kena gitu sih. Tapi yang dari awal tadi kelewatan yang pasti ketika kita mendaftar di web ya, itu kan langsung dapat kode SYW. Iya. Itu yang pertama ditulis, wajib gitu. Ingat ya, biar nggak rugi loh nanti kalian Gitu, ya, kan tuh di data juga. Betul. Oke, berarti udah refresh lagi ya sahabat Avo step by stepnya. Kalau mau ngikutin program digital take back, ngembaliin produk kosong kemasan Avoskin, seperti yang tadi disampaikan Kak Alvin. Jadi mulai dari dihabiskan dulu, kalau nggak habis ya dicuci. Apalagi kalau misalkan udah kadaluarsa ya, untuk menghindari kontaminasi. Kemudian juga yang sifatnya pecah belah bisa dibungkus dulu dengan kertas. Jadi untuk menghindarkan kecelakaan kerja buat para penyortirnya, sama kode SYW-nya itu bisa di highlight ya sahabat Avo ya, itu penting banget. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, kayak itu kan sebenarnya apa ya, buat sahabat Avo aja pasti another whole process gitu untuk mereka nyuci, terus mereka bungkus, mereka tulis SYW, itu satu proses sendiri. Nah, kenapa sih Kak Alvin kita tuh harus mau sedikit lebih repot untuk mengelola sampah kita? Emang dampaknya gimana sih kalau kita ya udah buang aja gitu Kak Alvin? Mungkin biar sahabat Avonya juga merasa wah, satu langkah proses yang sedikit lebih ribet itu gak sia-sia gitu. Biar tahu dampaknya seperti apa Kak. Iya, oke. Tadi sebenarnya saya akan mengulangi yang tadi lagi, cuma ini perlu penekanan lagi mungkin nih. Iya. Jadi yang pemilahan teman-teman ketika teman-teman bank sampah atau operator kita itu memilah sampah, itu tuh banyak banget ragam jenisnya, bukan hanya sampah kosmetik aja. Jadi sampah yang gini deh, plastik itu banyak jenisnya, gitu. Mulai dari PET, PP, HDPL, DPE, itu semua tuh ketika untuk didaur ulang itu harus dipisahkan lagi Mbak. Gitu, satu-satu. Jadi kita nggak bisa ngedaur ulang tuh satu jenis plastik kita anggap sama, nggak bisa gitu. Kaca pun juga sama. Kaca kita sortir berdasarkan warnanya. Gitu. Disortir lagi berdasarkan warnanya. Jadi yang terang dulu, kemudian baru yang gelap, karena nggak bisa ketika kita pengen bikin kaca yang terang, otomatis kita butuh bahan yang terang juga kan. Ya. Gitu, yang bening lah. Baru nanti kalau misal butuh warna apa dikasih pigmen. Nah, teman-teman itu fungsinya ada di membantu proses tersebut tuh, walaupun dari rumah. Gitu. Jadi ketika di rumah tuh udah dipilah dengan rapih ya. Misalnya tutupnya dilepas dari badannya. Gitu, itu udah sangat membantu banget proses mempercepat pemilahan lah. Gitu. Ketika pemilahan itu cepat berlangsung, otomatis kita bisa lebih banyak memilah sampah di luar sana. Gitu, lebih banyak sampah yang terselamatkan lah intinya. Kecepatan memilahnya juga lebih enak gitu. Bener. Betul. Dan tadi sampah yang terdaur ulang itu jadi banyak banget gitu. Yang tadinya misalnya teman-teman masih nyampur nih pecahan kaca, ya sudahlah dicampur begitu saja ya. Gitu. Nah, itu biasanya malah kadang-kadang ya terbuang lagi karena ya tadi itu posisinya udah benar-benar tidak bisa dipilah atau seperti apalah, banyak kontaminannya gitu. Dan gak jarang kan memang teman-teman itu kan ada yang ngirim barang sampah lain gitu. Seperti apa tuh Kak misalnya? Kalau misalnya ada yang sampah makanan dan segala macam, itu sampah makanan juga harus benar-benar dicuci, walaupun ini gak nyambung ya dengan kosmetik. Tapi ketika habitnya mengirim itu kadang-kadang teman-teman barengan tuh gitu. Iya, jadi sekaligusin gitu sama mereka. Betul, dan gak apa-apa, itu bagus banget gitu. Tapi harus sampai bersih juga supaya gak kotor pas di dalam paketnya. Jadi di sana tuh tinggal misah teman-teman yang di RPM, itu gak perlu nyuci-nyuci lagi gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kemasan kosmetik ataupun skincare gitu ya, kayak itu rata-rata tuh jenis plastiknya apa sih Kak? Tadi Kakak ada mention beberapa kayak PET, PP, HDPE. Kalau skincare biasanya pakainya apa Kak plastik? Oh iya, oke. Kalau misalnya yang saya lihat secara data ya, data laporan nih Avoskin tuh udah ngumpulin sampah apa aja sih.
mayoritas untuk yang di Avoskin ini tuh kebanyakan kaca, kemudian PET dan HDPE. 3 itu yang paling banyak gitu. Dan kebetulan kalau misalnya saya baca juga PET dan HDPE memang itu adalah material yang direkomendasikan ya. Yang terstandar Betul, ya yang untuk terstandar packaging. untuk packaging kosmetik gitu. Jadi aman banget lah secara kemasan dan secara pendaur ulangan itu semuanya sudah bisa didaur ulang, aman banget gitu. Oke, setahu aku tuh PET sama HDPE dia tuh lebih high value plastik juga ya, Betul, banyak masuk high dicari value. juga Iya, ya. Kayak kalau misalkan kresek kan dia golongannya low value. low Kalau value. misalkan yang HDPE ini karena dia high density, jadi apa namanya bermanfaat banget, mudah untuk didaur ulang ya, Iya. dan bisa dipakai lagi untuk Nah itu produk poinnya, lain. betul. Jadi memang sebenarnya solusi dari keberlanjutan bukan hanya daur ulang aja, tapi coba mungkin kita mulai mengenali ya kode-kode yang ada di plastiknya. Kalau PET itu kan ada angka 1, segitiga satunya, berarti itu tandanya ya itu harus terdaur ulang. Jadi teman-teman jangan dipakai lagi Di bawah kemasannya. botol Di ya? bawah botol biasanya. Oh ini PET misalnya. Jadi kalau misalkan botol kayak gini nih sahabat Avo dia PET ada tulisannya di bawah dia nomor 1. Satu. 1 ya PET Iya. ya. Oke, singkatannya apa ya? Polyethylene terephthalate ya kalau nggak salah. Nah itulah. Maaf ya kalau salah, tapi Iya. seingetku itu. Iya. Ya anyway, jadi kalian bisa kalau kepo-kepo nih ya, Calvin bisa coba cek di bawahnya. Oh ini tipe plastiknya apa? Rata-rata PET dan HDPE Iya, ya. dan HDPE itu bisa dipakai berulang-ulang tuh. Itu kodenya 2 kalau nggak salah. Kalau HDPE. HDPE dan PP itu kodenya 5, itu juga bisa dipakai beberapa kali. Gitu. Oke. Jadi Gitu. udah tahu ya tipe-tipe plastik yang ada untuk terutama untuk kemasan dari packaging skincare. Oke, nah tadi kita udah bahas itu, terus tapi Kak kalau misalkan kayak tadi PET, HDPE itu berarti dia kalau misalkan kita buang ke alam gitu aja ya, amit-amitnya tercampur di tanah atau misalkan ke laut gitu ya, itu berapa lama sih Kak dia bisa terurai? Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup membingungkan ya, tapi buat gambaran sahabat Avo nih. Sebagai gambaran aja kali ya, dampaknya apa sih kalau misalnya kemasan-kemasan seperti ini tuh terlepas di lingkungan gitu. Ya. Kalau misalnya kita ngeliat secara data dunia kali ya Mbak ya, industri kecantikan setiap tahunnya itu menghasilkan 120 miliar unit kemasan kosmetik. Miliar unit per tahunnya. Itu dunia. Gitu. Dan sebagian besarnya tidak bisa didaur ulang. Oke. Bukannya kita misalnya ngirim ke daur ulang itu terus jadi terdaur, enggak, karena memang material itu sulit terdaur ulang. Gitu. Jadi walaupun kita effort untuk kirim ke tempat daur ulang itu akan susah gitu. Jadi sebagian besar masih material yang seperti itu, dan kalau misalnya berbicara plastik aja butuh 400 tahun untuk terurai. Gitu, dan kaca bahkan sampai 1 juta tahun gitu untuk terurai. Makanya gitu, dan kemarin sebenarnya tahun 2019 ya Mbak, kita itu dapat nominasi Mbak Indonesia sebagai negara yang menghasilkan sampah plastik yang terlepas ke laut terbanyak. Kita urutan nomor 2. Ya, setelah Republik China. Iya, betul. Ya, itu narasi yang heboh sekali ya tahun 2019. Iya, nah itu kan sedikit banyak mungkin dari industri kosmetik menyumbang juga, karena memang kebanyakan kan kemasan dari plastik ya. Seperti itu. Itu sih. Jadi dampak buruknya banyak banget, malah yang dari laut itu kan bisa balik lagi ke kita. Betul, jadi mikroplastik dan segala macam. Terkonsumsi. Ya kita kan nggak tahu juga ya, garam yang kita konsumsi kan dari laut, ikan yang kita konsumsi. Masa iya sih kita mau makan plastik ke perut kita lagi, gitu kan enggak ya sahabat Avo. Jadi kita sama-sama bantu nih, baik Avoskin as a company dan juga Waste for Change juga, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari rumah, dari kita memilah gitu kan. Nah sekarang aku mau ngebahas soal proses pengelolaannya nih. Dari kemasan tadi udah dikirim sama sahabat Avo ke Waste for Change dan sampai ke RPM ya tadi ya. Itu apa sih Kak yang dilakukan? Tadi kan sebenarnya udah sedikit kesenggol ya, kayak misalkan dipilah lagi terus dicuci, mungkin kalau masih ada yang perlu dicuci. Nah setelah itu gimana tuh Kak? Oke, jadi ini gambaran proses yang ada di RPM kita, mulai dari sampah kemasan teman-teman itu sampai ya di kantor kita. Itu di awal kita data dulu ya, SYW-nya, ya tonasenya berapa, apa aja sih yang datang. Kemudian dari situ teman-teman operator itu memilah tadi berdasarkan jenisnya.
Jadi yang plastik itu kita pisahkan lagi berdasarkan jenis-jenisnya, LDPE, HDPE, PET tadi gitu. Pun kaca kita pisahkan, dan biasanya kemasan ini kan ada bungkusnya lagi dari karton. Nah itu juga kita pisahkan juga, benar-benar semuanya berdasarkan jenisnya tuh di masa pemilahan itu. Gitu, disortir dulu. Nah kemudian ketika sudah tersortir itu, untuk kemasan-kemasan yang ada labelnya gitu ya, baik itu label yang ditempel atau di print, itu harus kita kikis dulu, kita defect dulu. Gitu. Istilahnya di defect ya? Di defect dulu gitu. Jadi kayak misalnya tulisan-tulisan kayak gini gitu ya? Iya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita salurkan ke mitra itu nggak digunakan ulang gitu. Nggak disalahgunakan lah produk Avoskin ya. Gitu sih. Tapi kadang-kadang tuh misalnya kita sudah lepas kepalanya dan badannya aja, itu udah cukup membantu kok. Itu udah sulit, akan orang itu nyari tutupnya lagi akan sulit gitu. Memproduksi ulangnya sulit gitu. Nah abis di defect tuh sebenarnya waste watch-nya cuma sampai sana aja gitu. Sampai pemilahan dan mendefect gitu. Kemudian yang sudah dipilah itu tadi, masing-masing jenis sampahnya kita kirimkan ke mitra kita, masing-masing mitra. Jadi ada yang menerima plastik jenis apa. Tadi ya, mitra tadi. Iya. Kalau ini mitra-mitra yang bahasanya sudah besar lah, lapak namanya atau bandar, itu kita kirim ke sana sesuai jenisnya. Nah di sana, di waste watch itu namanya sortir 1 bisa kita namain. Sortir tahap 1. Kemudian masuk ke sortir tahap 2, itu yang ada di mitra. Itu di mitra ini plastik-plastik tadi dipastikan lagi memang sesuai jenisnya yang dibutuhkan oleh pabrik daur ulang gitu. Jadi nggak boleh ada yang tercampur lagi. Warnanya pun dipisahkan lagi Mbak. Untuk yang plastik juga harus berdasarkan warna juga selain jenis ya. Gitu. Yang kaca juga dipisahkan lagi tadi berdasarkan warnanya. Karena memang ketika di pabrik itu warnanya harus spesifik gitu, berdasarkan kebutuhan daur ulangnya butuhnya apa sih gitu. Jadi pun untuk masuk ke pabrik ini bukan proses yang pendek gitu Mbak. Tapi kita kalau pabrik itu kan perlu minimum quantity untuk jalannya. Kapasitas produksinya dia ya. Karena nanti mesinnya ibaratnya nggak jalan gitu kalau. Iya, kalau sedikit. Masukannya dikit. Betul. Jadi kita biasanya pilihannya 2. Kalau misalnya kita nggak menunda pengiriman ke pabrik supaya kekumpul dulu. Dipul dulu gitu ya. Atau enggak ya sudah kita ke mitra-mitra lain gitu. Mitra-mitra lain ini yang akhirnya ke 1 orang lagi mungkin, dan dia menyetorkan ke pabrik supaya minimum kuantitinya itu tercapai gitu. Jadi prosesnya panjang banget sebenarnya untuk sampai ke meja daur ulang. Gitu. Oke. Berarti multiplier effect-nya untuk dari segi ekonomi ya kita ngelihatnya Kak Alvin. Berarti ini bahkan sampai di luar Waste for Change pun ikut merasakan dampaknya juga ya. Mitra pun ikut diberdayakan secara ini ya, usahanya dan segala macamnya. Jadi apa ya istilahnya? Sirkular ekonomi kali ya Kak sirkular Alvin. ekonomi. Ya. Nah kalau Kak Alvin sendiri ngelihat ya sirkular ekonomi ini sendiri gimana sih Kak? Mungkin sahabat Avo juga ada yang baru dengar istilah sirkular ekonomi gitu. Betul, kalau di bisnis persampahan atau di persampahan ya Mbak, kita memang yang gak bisa namanya main sendiri gitu. Kita harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak buat menjalankan tadi sirkular ekonomi itu tadi gitu. Karena kalau misalnya ada satu pihak yang gak jalan aja, malah yang gak jalan lingkarannya gitu, ada yang timpang lah. Nah mungkin sirkular ekonomi sendiri ini teman-teman mungkin istilah yang asing mungkin ya. Karena biasanya yang kita jalankan adalah ekonomi linear gitu. Ekonomi linear sendiri kan artinya sebuah alur yang misalnya dari alam nih, kita ambil sumber daya alam. Misalnya kita mau bikin plastik, berarti kita ambil minyak bumi, terus kita ubah jadi biji plastiknya itu jadi kemasan Avoskin misalnya, terus kita gunakan sampai ke konsumen, dan konsumen membuangnya begitu aja. Itu ekonomi linear. Nah kalau sirkular, sama prosesnya dari awal, cuma ketika sampai konsumen itu harus sudah secara sadar ngembaliin kemasannya tadi ke pendaur gitu. Jadi ada step tambahannya lagi supaya kemasan yang tadi dapat terdaur ulang. Efeknya apa? Lingkungannya tadi jadi lebih sehat. Kenapa? Karena kita nggak boros sumber daya. Jadi gitu. Kita nggak ngekstrak lagi nih dari alam gitu ya. Jadi kita pakai yang udah ada diproses lagi. Jadinya kayak close loop gitu. Betul, kali ya. Close chain, jadi lingkaran makanya namanya sirkular tuh. Sirkular, instead of linear. Jadi kalau linear tuh yaudah barangnya udah nggak punya value, buang aja. Buang gitu aja. Kan. Ini kita kembalikan lagi value-nya sehingga masuk ke kegiatan kita sehari-hari lagi. Nah dampak ekonominya secara nyata ketika sirkular ekonomi itu dilaksanakan ya, otomatis ketika banyak masyarakat yang sadar akan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, akan menciptakan peningkatan
permintaan tenaga kerja baru kali ya di sektor persampahan itu sendiri gitu. Itu udah pasti banget. Karena istilahnya sekarang green job kali ya. Iya benar. Karena sekarang sampah yang dikelola sedikit ya gak banyak perusahaan atau tenaga kerja yang akhirnya terserap tuh. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, ketika orang-orang sudah sadar akan sampah, dengan sendirinya lapangan pekerjaan akan banyak banget yang terbuka. Jadi bukan gak mungkin West for Change yang lain ya akan lahir gitu ya. Yeah. Yang serupa dengan West for Change pun, West for Change mungkin semakin besar dan mitra-mitra tadi akan semakin sejahtera pasti. Gitu. Wow, kebayang ya. Jadi apa yang kalian lakukan sahabat Avo tadi, kalau kalian ngerasa ribet gitu ya, mesti dicuci, mesti dibungkus, mesti ditulis gitu ya. Ini dampak panjangnya ya, pada jangka panjangnya itu luar biasa positif, sehingga bisa itu tadi menyelamatkan alam, terus juga meningkatkan ekonomi juga. Betul. Membantu mitra gitu ya. Mungkin yang belum sahabat Avo kepikiran nih Kak, kira-kira gimana sih nanti kalau sampahnya udah di mitra gitu ya, atau misalkan masuk ke produksi gitu, dia tuh bakal dibentuk seperti apa sih? Jadi apa gitu. Gitu, outputnya lagi itu seperti apa? Iya, oke. Kalau misalnya di kita itu kebanyakan kan masuk ke mitra tadi ya, mitra lapak, dan dia akan masukin lagi ke pabrik tuh gitu. Nah di sana itu kebanyakan jadinya itu biasanya jadi bahan dasar produksi lagi gitu. Jadi misalnya, biji plastik lagi betul, gitu? Betul, yang plastik itu jadi biji plastik, yang kaca ya jadi bahan dasar baru lagi gitu. Tapi dengan catatan, yaitu memang produknya harus masih bagus gitu. Kenapa? Karena memang tidak bisa dipungkiri ya Mbak ya. Ketika kita mendaur ulang suatu bahan, itu nilai suatu bahan itu akan turun gitu. Jadi gak bagus seperti awal lagi. Gak 100% Betul, kayak jadi misalnya yang awalnya itu food grade, kemudian kita olah ya itu gak bisa jadi food grade lagi. Oh udah pasti ya? Udah pasti dari bisa. food grade jadi dikelola lagi, daur ulang itu bisa jadi gak bisa. Bisa jadi gak bisa. Okay. Kecuali tadi kita mesti ngekstrak ditambah lagi lah. Gitu. Tapi seenggaknya kan kita gak perlu ngekstrak banyak-banyak. Benar. Gitu. Benar. Oke, berarti itu ya. Jadi ya kalau plastik ya balik lagi jadi biji plastik gitu. Yang mungkin tidak semurni yang awal, tapi bisa untuk dimanfaatkan produk-produk yang lainnya. Betul. Gitu. Yang aku lihat juga kayak sekarang mulai banyak ya Kak ya, kayak perusahaan-perusahaan furnitur yang UMKM yang seperti UMKM yang pakai plastik daur ulang buat jadi meja misalnya, tuh kursi gitu kan. Itu kreatif banget, dan aku sering lihat kayak bahkan banyak dipakai di tourism juga, karena kan value-nya jadi added value ya kalau misalnya pakai furnitur yang ramah lingkungan seperti itu gitu, ketika di hotel-hotel atau di restoran misalnya. Iya. Menarik. Jadi udah mulai kebayang nih Kak Alvin, teman-teman sahabat Avo sendiri, seperti apa sih produk yang didaur ulang itu. Nah oke. Tadi kita ngebahas produk yang kemasan yang bisa didaur ulang. Apa kabar nih Kak yang sulit daur ulang? Pasti ada dong Kak. Ada. Gimana tuh Kak? Oke. Tapi kalau misalnya sebagai catatan ya, tadi ya memang Avoskin itu semuanya sudah bisa terdaur ulang lah gitu. Mostly kebanyakan. Tapi mungkin ada satu dua ya mungkin macam ragam produk itu yang sulit didaur ulang, yang biasanya terbuat dari MLP ya. Itu kan sheet mask. MLP itu apa Kak? Multilayer plastik. Oke, multilayer. Gitu. Biasanya itu kan buat wadah dari masker gitu. Nah itu di kita itu sebenarnya sulit didaur ulang. Daur ulang itu kan untuk membuat sesuatu yang baru ya, suatu benda baru. Nah itu masih sulit gitu. Tapi kita juga punya solusi sebenarnya untuk itu. Gitu biasanya itu kita bawa ke tempat RDF ya, atau misalnya bahasanya itu kita jadikan bahan bakar lah di pabrik-pabrik seperti itu. RDF tuh yang itu ya, dia kayak dipadetin gitu ya. Jadi terus jadi bahan bakar kayak semacam brisket gitu. Betul. Mirip-mirip prosesnya. Mirip-mirip jadi bahan bakar gitu. Jadi kalau misalkan tadi Kak Alvin bilang multi-layer plastik itu dia emang berlapis, gak hanya plastik aja, tapi ada lapisan lesnya kayak aluminiumnya gitu. Oke, jadi kan tadi ya balik lagi ke prinsip pengolahan sampah, benar-benar harus digolongkan berdasarkan tipenya ya Kak ya. Jadi kalau tercampur memang masih agak tricky ya. PR lagi, betul. Tapi tetap kok aman, bisa diolah secara aman gitu ya. Tadi udah jelaskan Kak Alvin, jadikan kayak semacam brisket gitu. Sahabat Avo nanti bisa googling juga nih RDF apa kalau misalnya penasaran. Itu jadi kayak jadi fuel juga buat bahan bakar ya Kak ya. Langsung ke pabrik biasanya itu. Oke. Nah ini
kenapa multi layer ini masih dipakai buat sheet mask juga kan pastinya Avoskin pengen mengikuti standar yang direkomendasi kan ya Kak ya. Tapi tentunya kedepannya bakal ada inovasi lah mudah-mudahan ya dari Avoskin yang dibawa semakin ramah lingkungan lagi untuk packagingnya dan semakin mudah untuk di recycle. Iya. Ini Mbak bentuk inovasinya salah satunya yang yang warna mana hijau tuh? ini. Nah ini kan kalau kata teman-teman Avoskin ya ini kan dari limbah tebu. Jadi sebenarnya good banget gitu karena dia pertama udah menggunakan dari limbah tebu, otomatis dia nggak perlu ngekstrak banyak-banyak lagi mungkin plastiknya gitu karena ada bahan lain dan kemudian pun dalam proses daur ulang ya tidak akan sulit-sulit banget. Gitu lebih loh. mudah ya malah. Bisa jadi akan lebih mudah gitu karena ya dia bahannya bukan yang full bisa dibilang ya plastik anorganik semua ya gitu ada banyak organiknya juga. Oke, gitu. Jadi yang warna hijau ini botol hijau ini yang Natural Sublime Facial Wash teman-teman itu udah pakai kemasannya udah pakai dari olahan limbah tebu gitu. Nah itu tadi kita udah ngebahas ya mulai dari isu sampah di Indonesia, TPA tadi yang udah gawat banget ya kondisinya. Kemudian kita juga udah ngebahas spesifik soal limbah dari kemasan skincare, botol kosong skincare, baik itu yang plastik, yang kaca. Kita udah tahu gimana cara milahnya, kita udah belajar dari Kak Alvin tadi. Terus kita juga udah ngebahas soal diapain aja sih setelahnya gitu ya. Dan kenapa penting banget untuk kita melakukan satu step tambahan ini untuk ikut menyelamatkan lingkungan plus mendukung pergerakan ekonomi sirkular. Nah, aku pengen ngomong yang lebih visioner nih tentang kedepannya. Kalau misalkan dari Kak Alvin dan Waste for Change nih, kedepannya mau ada gebrakan apa lagi nih Kak ngomong-ngomong? Boleh dong di-spill? Oke. Kalau di Waste for Change sendiri sebenarnya gebrakan itu banyak banget Mbak. Banyak banget karena kita bergerak dari hulu sampai hilir ya. Itu semuanya kita gebrak dari segi consultingnya, campaigningnya gitu. Kita bukan hanya menyasar kepada masyarakat umum ya, tapi perusahaan-perusahaan itu kita juga menyasar ke sana gitu. Kemudian collecting juga yang biasanya mungkin yang biasa dilakukan perusahaan lain adalah ya ke perumahan, tapi kita atau kantor ya gitu. Tapi kita bener-bener bukan hanya di situ aja tuh, tapi kita juga main ke event-event gitu. Event Coldplay yang kemarin, itu oleh kita juga diurus persampahannya. Jadi sudah dijamin seluruh sampah-sampahnya itu dikelola dengan bijak gitu. Makanya nih mungkin sahabat Avo banyak yang tahu Waste for Change pas lagi nonton konser, siapa tahu bisa kan jadi. Wah ngeliat logo Waste for Change gitu kan. Apalagi ini tahun konser ya Kak ya. Iya. Jangan sampai sampahnya malah ketumpuk berantakan habis konser gitu kan. Jadi itu sayang banget jadi masalah gitu. Dan tadi menarik juga sih Kak, ada consultingnya juga bahkan ya. Iya. Jadi tadi sempat ke-mention sama Kak Alvin kalau misalkan sebenarnya ada peraturan pemerintah untuk perusahaan itu bertanggung jawab sama sampahnya. Betul. Tapi belum ada how-nya nih. Iya benar. Itu mungkin Waste for Change masuk di situ ya Kak ya untuk ngisi gap-nya. Betul, jadi bukan mengisi gap Mbak. Kita sebenarnya kita mengisi kekosongan kebutuhan tersebut. Tapi akan terasa berat nih ketika memang gak ada good governance gitu. Jadi kita itu mungkin sekarang hanya berdasarkan kesadaran orang lain kita baru bisa bergerak gitu, atau enggak kita menimbulkan kesadaran ya terus kita bergerak di situ. Tapi kalau misalnya secara masif, kalau nggak ada good governance-nya, nggak ada ibaratnya peraturan yang jelas atau alur-alur yang jelas, pendanaan yang jelas untuk pemerintah aja untuk mengatur daerahnya dalam hal persampahan ya, itu Waste for Change sebagai swasta ya itu jalannya sulit banget. Tetap butuh gitu. ya. Tetap butuh dukungan. Selain memang dari pemerintah tadi, dari teman-teman pun kita harap lebih terlibat lagi dalam hal pengelolaan sampah yang bertanggung jawab gitu. Milah sampah dari rumah pun itu udah luar biasa banget. Makanya yang aku pahami juga mungkin Waste for Change punya usulan-usulan juga ya ke pemerintah mengadvokasikan peraturan apa sih sekiranya yang bisa dibikin oleh misalnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, ini Kak, tadi kan sempat kebahas yang di konser-konser ini dan mungkin kedepannya karena bakal banyak konser, bakal makin muncul juga nih logo Waste for Change di mana-mana. Jadi semakin banyak yang tahu. Nah, ini mungkin ada fakta menarik yang bisa di-share kali ya ketika Waste for Change hadir di konser-konser nih. Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab tuh prosesnya gimana sih Kak?
Oke, yang bertanggung jawab ya. Jadi biasanya ketika kita hadir dalam sebuah event, itu kita bukan hanya menyediakan nih tempat sampahnya begini nih. Enggak, tapi kita mulai dari manusianya gitu. Manusia nih ketika dia masuk atau dia ngantri, biasanya sudah kita sediakan sign-sign tulisan motivasi atau himbauan lah. Apa sih dampaknya ketika kamu itu buang sampah dengan benar, dan kalau misalnya enggak itu seperti apa. Itu mulai kita persuasif. Pun ketika datang biasanya banyak teman-teman Waste for Change nanti itu akan mengadakan edukasi secara langsung gitu, entah lewat main games, entah lewat obrolan-obrolan ataupun lewat kuis-kuis lah biasanya. Seperti itu, jadi banyak banget edukasi yang dilakukan. Kemudian sebenarnya Mbak dulu acara Aprix Jakarta kita juga megang juga sebenarnya selain konser ya. Yang jadi acara vehicle tuh ya? Iya betul, yang balapan itu. Nah saya menemukan fakta sebenarnya Indonesia bisa loh teman-teman itu buang sampah pada tempatnya tuh bisa. Asal apa? Kita menyediakan fasilitasnya benar-benar terpilah dan benar-benar di setiap orang itu bergerak, orang itu masuk ke tempat-tempat gitu. Itu bisa banget akhirnya menimbulkan perilaku memilah sampah seperti itu gitu. Oke, selama infrastrukturnya ibaratnya. Iya, infrastruktur ada, orangnya yang ngasih tahu ada. Oke, gitu. Edukasinya ada. Betul gitu. Nanti setelah sampah itu udah masuk ke tempat sampah, baru tugas Waste for Change. Lagi-lagi tadi ya masuk ke RPM, dipilah dan segala macam, itu jelas banget penghasilan sampahnya berapa dan itu larinya kemana pun jelas gitu. Kita berusaha untuk bahasanya zero waste to landfill, karena kita nggak mau ada sampah yang terlepas ke TPA gitu. Kalaupun memang ada yang terlepas ke TPA, itu memang yang benar-benar residu ya, sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Tapi ya mostly kita zero waste to landfill, karena tadi kita punya solusi di RDF ya. Ya, dijadikan brisket. Kalau bisa last resort deh masuk ke TPA betul, gitu betul, ya. Betul. Volumenya juga udah kritikal lah. Iya, karena cita-cita TPA itu mereka pensiun Mbak. Pensiun in a good way ya, artinya udah gak ada lagi sampah yang terabaikan. Iya. Udah bisa diolah gitu. Kalau nanya orang-orang TPA itu pengennya kita pensiun Mas gitu. Benar. Jangan lama-lama lah beroperasi ya TPA itu, karena emang bukan hakikatnya sampah-sampah itu untuk berakhir di sana. Iya. Oke, nah kalau misalkan nih bisa nggak ya Kak Alvin, kita sahabat Avo pengen volunteer gitu misalnya di Waste for Change kalau pas lagi konser gitu, jadi misalkan yang bantu untuk sosialisasi atau misalkan di kegiatan event-eventnya yang lain, bisa nggak sih Kak, atau ada cara lain untuk ngebantu juga Waste for Change selain tadi ya menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memilah sampah, tapi juga misalnya kalau ada kolaborasi dengan Waste for Change? Oke, betul. Tadi kalau misalnya terkait volunteering kita terbuka banget Mbak, karena tadi ya yang saya omongin sebelumnya, di dalam persampahan itu kita nggak bisa jalan sendiri. Kita butuh teman-teman, jadi biasanya kalau acara event gede seperti Aprix, yang balapan itu ataupun konser Coldplay, kita pasti ngajak teman-teman untuk terlibat gitu. Jadi volunteer. Sebelum jadi volunteer pun teman-teman akan kita edukasi dulu gitu. Sebelum mengedukasi orang lain harus pintar dulu dong. Iya dong. Gitu. Berarti dilatih dulu ya. Iya, itu betul. Itu yang secara langsung terlibat gitu. Yang nggak secara langsung terlibat, teman-teman cukup milah sampah dari rumah, dari sumber, ataupun mengurangi sampah. Gitu, mengurangi terciptanya sampah itu sangat membantu banget, bukan hanya Waste for Change, lingkungan juga. Gitu. Oke. Kalau mau lihat infonya berarti di sosial medianya Waste for Change ya? Betul, @Waste for Change, Instagram. @Waste for Change, Instagramnya jangan lupa di follow, jadinya biar gak ketinggalan kalau pengen jadi volunteer nih, gitu. Bisa langsung daftar gitu kan. Oke, mungkin terakhir nih Kak Alvin. Pesan untuk sahabat Avo semua yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Oke, untuk Avoskin dulu kali ya yang pertama ya. Silakan. Oke, jadi kalau misalnya untuk Avoskin ini saya sendiri berterima kasih. Kenapa? Karena Avoskin ini bisa menjadi contoh gitu ya, produsen kecantikan yang memang menjalankan green beauty kali ya Mbak namanya. Ya. Green beauty gitu. Jadi dia menciptakan produk yang benar-benar ramah lingkungan lah. Karena sudah dipastikan produknya bisa didaur ulang. Dan juga dia bekerja sama dengan Waste for Change adalah sebuah bentuk kesungguhan gitu. Dan mungkin produsen-produsen lain ya harusnya bisa mencontoh apa yang Avoskin lakukan lah, karena bentuk IPR yang harusnya teman-teman lakukan ya kurang lebih seperti ini gitu, adalah bentuk yang harus diikuti lah. Jadi bukan hanya akal-akalan atau gimana, tapi emang sudah jadi kewajiban IPR tersebut gitu. Dan kalau misalnya untuk teman-teman
saya sendiri apresiasi Mbak, karena memang saya sendiri kan orang yang melihat program ini berjalan dari awal ya gitu. Teman-teman itu memang antusiasnya luar biasa sekali. Wow, tepuk gitu. tangan dulu buat sahabat Avo, Gitu. keren banget. Dulu sempat program kita tuh berhenti di tahun 2022 dan kita minta feedback dari mereka. Ternyata permintaannya adalah ya ini program harus dilanjut gitu. Lanjutin gitu ya. Dan benar-benar dilanjut sama Ya, Avoskin. kok gak dilanjut kayak di demo nanti sama sahabat Avo. Harus ada gitu kan program ini karena emang keren banget. Jadi terima kasih bagi yang sudah memilah sampah dari rumah, terus ngirimnya sudah benar gitu ya. Sudah konsisten lah gitu, dan bukan hanya sampah Avoskin aja yang dikirim Mbak, tapi sampah-sampah yang di rumah juga kalau saya ngeliat di si paketnya ya, itu ikut kekirim juga gitu. Jadi apa yang teman-teman lakukan ini seperti bagaimana kebaikan aja ya Mbak ya, itu nggak akan kita tahu ujungnya di mana gitu, terus berlanjut gitu. Dan untuk teman-teman mungkin kalau misalnya ada kata-kata yang bisa saya berikan gitu, cintailah bumi ini sebagaimana teman-teman mencintai kulitnya masing-masing gitu, karena rumah yang sehat akan juga merawat penghuninya gitu sih. Wah, love banget quotes-nya Kak Alvin. Thank you. Thank you banget ya Kak Alvin udah sharing insight sama kita semua. Tadi kita udah ngebahas banyak banget ya, mulai dari isu sampah, kemudian isu soal sampah dari packaging kemasan dari skincare gitu ya. Bagaimana kita mengolahnya, bertanggung jawab sebagai user gitu. Dan bagaimana Avoskin membawa inovasi untuk melakukan pergerakan daur ulang ini bersama dengan Waste for Change, dan seperti apa prosesnya setelah didaur ulang seperti itu ya. Jadi biar kita bisa menyelamatkan lingkungan dan juga membangkitkan ekonomi sirkular. Nah, balik lagi nih sahabat Avo, aku gak bosen-bosennya ngerimain kalau misalkan teman-teman sahabat Avo nih bisa loh mulai bertanggung jawab dengan sampah dari kemasan kosong skincare-nya teman-teman sahabat Avo semua. Hashtag mulai dari meja rias. Nah, ini program yang sedang dilakukan oleh Avoskin untuk men-encourage teman-teman semua bisa belajar daur ulang dari meja riasnya sahabat Avo semua gitu ya. Mungkin tadi sudah di-mention ke Alvin juga, ternyata sejak ada program ini orang gak hanya mendaur ulang kemasan dari skincare-nya, bisa juga dari makanan atau misalkan kemasan-kemasan minuman dan kemasan lainnya gitu ya. Jadi belajarnya dari mungkin kemasan skincare dulu, mengenalkan sahabat Avo cara daur ulang, dan dari situlah sahabat Avo tergerak untuk daur ulang yang lainnya. Betul. Juga ya Kak Alvin ya, keren banget. Jadi sama sekali ini apa ya, kalau menurut aku win-win banget sih solutionnya, karena sahabat Avo bisa punya apa ya, inisiatif baik buat lingkungan, tapi juga sahabat Avo bisa mendapatkan reward dari Avoskin kalau misalkan mengembalikan sejumlah kemasan kosongnya skincare Avoskin gitu ya. Jadi ayo sama-sama kita mulai gerakan mulai dari meja rias ini. Dan juga karena masih ada nih jalan nih programnya, kita kembali lagi ya akhirnya setelah diminta sama sahabat Avo untuk jalan lagi program kolaborasinya, makanya hadir nih Waste for Change dan Avoskin untuk program digital take back ini. Jadi manfaatkanlah momentumnya, jadi kalian hanya sit back and relax di rumah, jadi bisa langsung diambil untuk di drop ke mitra-mitranya Waste for Change. Thank you banget sekali lagi Kak Alvin, semoga berjalan terus ya kolaborasi. Amin. Kita nggak hanya sampai di sini aja, supaya bisa membantu sahabat Avo dan Avoskin juga dalam menjaga lingkungan sebagaimana kita menjaga kulit. Oke, kalau gitu thank you juga buat sahabat Avo yang udah menyaksikan Avodcast episode kali ini, dan sampai jumpa di episode Avodcast yang berikutnya. Bye.